semuanya, balik lagi sama kita. Kamu pernah nggak sih lagi asik-asik main game atau scroll media sosial, terus tiba-tiba jadi parno sendiri? Duh, gimana ya kalau akun gue dihack? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya biar hal itu nggak kejadian sama kamu. Pernah kan? Pasti pernah dong. Ngeri-ngeri sedep gitu ya kalau ngebayangin semua data penting, foto-foto kenangan, atau bahkan progres game kita lenyap gitu aja. Betul banget. Nah, kalau di episode-episode kemarin kita kan udah ngebangun fondasi nih tentang dunia IT. Mulai dari apa itu database, API, sampai ke bahasa pemrograman. Semua itu tuh kayak batu bata buat bangunan digital kita. Nah, hari ini kita mau naik satu level lagi. Kita bakal bahas sesuatu yang menjaga seluruh bangunan itu biar tetap aman dan kokoh. Apalagi kalau bukan keamanan cyber atau cyber security. Oke, cyber security. Kedengerannya tuh keren banget ya, kayak di film-film agen rahasia gitu. Tapi, artinya buat kita-kita yang awam ini apa sih? Apa yang perlu kita tahu? Gampangnya gini deh, cyber security itu adalah semua cara dan praktik yang kita lakuin buat melindungi dunia digital kita. Mulai dari HP, laptop, sampai data-data pribadi kita. Supaya nggak diintip, dicuri, atau disalahgunakan semua orang yang nggak berhak. Oke, biar makin kebayang, kita pakai analogi ya. Coba deh, bayangin kalau semua kehidupan digital kamu, semua akun dan data kamu, itu adalah sebuah rumah. Rumah digital milik kamu pribadi. Iya kan? Dan di dalam rumah itu, isinya barang-barang berharga kita semua. Ada koleksi foto-foto, sama chat-chat pribadi, semua akun sosmed kita dari A sampai Z. Belum lagi dokumen tugas atau kerjaan, bahkan info m-banking kita. Itu semua ada di sana. Nah, itu dia poinnya. Maka dari itu, cyber security itu ibaratnya kayak kunci paling canggih, alarm sama CCTV buat rumah digital kita itu. Tugasnya ya buat memastikan semua harta karun digital di dalamnya tetap aman dari pencuri iseng. Oke, masuk akal. Kita punya rumah digital yang isinya penting semua. Tapi emangnya sepenting itu yang menjaganya? Apa beneran ada pencuri yang ngincer data kita di luar sana? Penting banget. Coba deh kita lihat. Sekarang kan hampir semua hal kita lakuin secara online. Kita belajar, belanja, main game, ngobrol sama teman, semuanya terkoneksi ke internet. Artinya, pintu rumah kita itu selalu terbuka ke dunia luar. Waduh, serem juga ya kalau gitu. Kalau amit-amit nih, rumah digital kita kebobolan, apa aja sih hal buruk yang bisa terjadi? Wah, dampaknya bisa macem-macem dan serius banget. Akun kita bisa diambil alih terus dipakai buat yang aneh-aneh. Informasi pribadi kita bisa dicuri lewat link-link jebakan atau phishing. Perangkat kita, entah itu HP atau laptop, bisa kena malware dan jadi rusak. Dan yang paling bahaya, data keuangan kita bisa dicuri dan uang kita bisa hilang. Oke, ini serius. Aku jadi makin was-was nih. Terus gimana dong cara kita masang sistem keamanan yang canggih di rumah kita? Tapi jangan cuma bilang, jangan pakai password 123 ya. Udah tahu itu mah, hehehe. Haha, tentu aja lebih dari itu. Ada 4 cara simple tapi super efektif buat ngelindungin rumah digital kita. Pertama, buat password yang kuat. Kedua, selalu aktifkan kode verifikasi atau OTP. Ketiga, pasang perangkat lunak antivirus. Dan yang keempat, coba deh pahami sedikit soal enkripsi. Kita bahas dikit ya. Password yang kuat itu ibaratnya kunci rumah yang desainnya rumit banget. Jadi mustahil buat diduplikasi. Terus, kode OTP itu kayak ada satpam tambahan di depan pintu yang bakal selalu minta kode rahasia setiap kali ada yang mau masuk, walaupun orang itu tahu password kita. Penting banget kan? Ngomong-ngomong soal ngehack, aku jadi kepikiran nih. Kalau di film-film, kan hacker itu identik sama orang yang pakai jaket hoodie item di kamar gelap gitu ya. Emang semuanya jahat ya? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenyataannya, nggak semua hacker itu jahat. Secara umum, ada 2 tipe. Ada yang namanya white hat hacker, ini tuh pahlawannya. Mereka justru dibayar sama perusahaan buat nyari celah keamanan biar bisa diperbaiki. Lawannya, ya black hat hacker. Nah, ini baru penjahatnya yang tujuannya mencuri data atau merusak. Betul, jadi hacker baik atau ahli cyber security itu sekarang jadi profesi yang penting banget dan banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan besar. Mereka itu penjaga gerbang di dunia maya. Oke, ngerti. Tapi, kenapa sih kita-kita nih, anak muda, harus banget peduli soal ini? Kan kita cuma pengguna biasa. Justru karena kalian, generasi kalian itu kan hidupnya udah digital banget. Punya akun sosmed banyak, sering belanja online, sering transaksi ini itu, simpen data di cloud. Semakin banyak pintu dan jendela di rumah digital kalian,
semakin banyak juga celah yang bisa dimanfaatkan orang jahat. Makanya, punya pengetahuan ini penting banget buat ngelindungin diri sendiri. Betul, dan ini bukan cuma soal ngelindungin diri sendiri loh. Kalau kamu jago di bidang ini bisa jadi peluang karir yang keren banget. Permintaannya, wah tinggi banget. Siapa tahu kamu bisa jadi pahlawan digital berikutnya. Nah, buat kalian yang jadi makin penasaran dan pengen belajar IT lebih jauh lagi, tapi dengan cara yang seru dan praktis, langsung aja mampir dan ikutin terus channel MySense Idea, dijamin asik. Oke, jadi sebagai rangkuman dari obrolan kita hari ini, pesan utamanya adalah menjaga keamanan digital kita itu sekarang bukan lagi pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan. Ya, kutipan ini benar-benar pas banget. Di zaman sekarang, ngamanin akun online itu sama pentingnya kayak kita ngunci pintu rumah sebelum tidur. Jangan pernah dianggap sepele. Wah, makasih banyak ya teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kami harap obrolan kita hari ini ada manfaatnya dan bikin kalian semua jadi lebih melek soal keamanan digital. Dan karena ini momen yang spesial banget, kami berdua mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Asiknya Ramadan bareng teknologi di MySense ID. Semoga ibadah puasanya lancar dan berkah ya buat semua yang menjalankan. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya. Dadah!